Oke, selamat siang semuanya. Kita mulai aja ya. Ini kita masuk ke minggu 9, yaitu membahas mengenai numerical method untuk kasusnya adalah ordinary differential equation atau ODE atau persamaan diferensial biasa, dengan sekarang penggunaannya adalah metodenya adalah high order Taylor, gitu ya, dan Runge-Kutta. Nah, Runge-Kutta akan dibahas sebentar aja, dikit aja. Tapi yang pasti adalah kita akan bahas mengenai pengembangan dari yang kemarin. Kemarin kita sudah bahas Euler. Nah, sekarang kita akan bahas pengembangan dari Euler, yaitu adalah high order Taylor-nya ya. Oke, baik, ini overview-nya. Kita akan bahas mengenai high order-nya, Runge-Kutta-nya apa. Lalu kita ada sedikit exercise programming di Python ya. Jadi semua udah bisa koneksi ke internet kan ya sekalian ya. Oke. Kelihatan slide saya? Kelihatan, Pak. Oh, kelihatan ya. Oke. Kelihatan, Pak. Baik. Ya, ini kita review lagi ya. Nah, ini kita review lagi yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa kita akan mencari hampiran fungsi YT gitu ya. Jika diberikan persamaannya adalah turunannya. Jadi turunan dari YT itu terhadap DT itu sama dengan suatu fungsi F yang isinya bisa T atau bisa fungsi Y lagi gitu kan ya. Nah, problem ini biasanya dikenal dengan initial value problem. Masalah nilai awal. Dengan kondisi awal selalu diberikan ya. Kondisi awalnya A itu artinya itu diberikan. Oke, YA sama dengan alfa, dengan A itu adalah domain awalnya ya. Oke. Nah, lalu kemarin kita juga sudah bahas mengenai Euler method ya. Menghampirinya seperti apa sih? Menghampiri nilai di waktu berikutnya. Jadi jika kita diberikan YA, maka kita mencari YTI plus satunya adalah dengan menggunakan persamaan ini ya. Kemarin kita sudah bahas ini ya. Oke. Lalu kita punya skemanya, skema numeriknya seperti ini. Ini Euler, masih Euler yang kemarin, yaitu adalah kita tahu A-nya, W0-nya itu adalah alfa ya. Jadi ini domainnya misalnya dari A sampai B, bisa dilihat dari gambar. Domain kita dari A sampai B, lalu kita diskripsikan dari A sampai B itu sampai N titik. Lalu kita tahu bahwa di titik A itu adalah ada alfa ya. Sorry, sampai N plus 1 titik gitu ya. Dan di sini dari A itu nilainya YA atau YT0 gitu ya. A itu adalah T0, itu adalah nilainya alfa. Nah, problemnya adalah bagaimana mencari nilai T1, T2, dan seterusnya sampai Tn, yaitu adalah sampai dengan di domain B. Berapakah si nilai Y-nya gitu ya. Nah, kita hampiri dengan persamaan ini dengan ini. Jadi W0 ini adalah YT0. YT0 ini adalah W0. Nah, lalu WI plus 1 mengikuti. Ya, jadi itu adalah si Y di T I plus 1 gitu ya. Nah, menggunakan persamaan ini. Ini sebelumnya kita udah. Nah, selanjutnya kita akan membahas sebenarnya bagaimana high order ya. Oke. Nah, bagaimana high order. Nah, kalau ini kita masuk ke saya mau share whiteboard saya ya. Oke, supaya ini. Oke. Terlihat whiteboard saya? Lihat, Pak. Terlihat ya? Lihat, Pak. Aman-aman. Okay. Ya. Ya, kita sebenarnya kita masuk ke sini di week 9 ini. Itu apa sih yang ingin kita bahas? Nah, jadi sebenarnya kita balik lagi ke deret Taylor-nya ya. Oke, ini adalah kita balik lagi ke Taylor series ya. Nah, oke. Seperti apa sih? Kita punya seperti yang kemarin, kita punya Y ya. Kita punya Y T plus H
itu sama dengan pastinya adalah YT. Nah, gini kan? YT ditambah H. H-nya itu adalah bedanya kan dari T. Jadi H itu adalah di sini. H itu adalah T ke I gitu ya, dikurangi T ke I min 1 gitu kan. H dikali turunannya. Turunan pertamanya adalah D YT plus dibagi D DT ya, ini turunannya ya. Plus, nah kita naikkan ordernya, bisa sampai order kedua gitu ya, bisa sampai order kedua. Itu adalah order kedua, ini adalah H kuadrat dibagi oleh 2 faktorial. Nah, ini sebenarnya adalah H dibagi oleh 1 faktorial ya. Karena ini turunan-turunan pertama. Berarti ini dikalikan oleh turunan keduanya. Oke. Maka ini dikalikan oleh turunan kedua. Jadi D kuadrat YT dibagi DT ya. Nah, ini turunan kedua dan seterusnya. Oke. Dan seterusnya. Oke. Nah, kita tahu bahwa gimana caranya kita menghampiri dengan order ini nih. Kan kita problemnya kan kita ordernya itu order ini ya, high order ini ya, high order Tyler. Nah, gimana kita caranya mendekati dengan Tyler yang order tinggi. Artinya kalau kemarin kita cukup sampai di sini kan. Nah, kalau yang ini kita cukup sampai di sini. Ini cukup sampai di sini kita menggunakan Euler ya. Nah, ini. Kita cukup sampai menggunakan ini. Ya, yang kemarin ya, minggu lalu ya. Ini Euler, week 8 kita cukup menggunakan ini. Week 8 kita cukup menggunakan ini. Dengan ini kemarin kita ganti dengan satu fungsi F-nya ya. Ini adalah F dari T, W. Ini bukan W. Ini adalah Y harusnya ya. Oke. Ini adalah harusnya. Oke, ini harusnya adalah Y. CY. Oke, ada pertanyaan dulu nggak yang ini? Ada pertanyaan dulu? Nggak? Kayaknya pada tidur nih. Nggak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Nggak ada, oke. Nggak ada, Pak. Cukup ya yang ini ya, yang week 8 kemarin ya. Oke. Nah, terus lalu ini gimana nih? Yang ini. Sekarang problemnya kalau kita mau order yang tinggi, artinya kita harus include yang ini kan? Oke. Kalau kita mau order tinggi, kita harus include yang ini nih. Ya. Nah, ini ya. Ini adalah high order ya. Ini adalah high order. Oke. Ya ordernya berapa? Nah, tergantung nanti kalau order 2 berarti sampai di sini. Nanti kalau order 3 nanti sampai nanti H pangkat 3 gitu ya. Oke, dan seterusnya. Nanti di sini sebenarnya nanti ada sampai plus H pangkat N dibagi N faktorial dikali turunannya sebanyak N kali gitu ya. Dn gitu. YT dibagi oleh DTN. Nah, kalau ini ini DT kuadrat. Nah, gitu. Jadi sebenarnya ini kita bisa sampai high order. Jadi ordernya bisa sampai order N gitu ya, tergantung dari yang ingin kita inginkan. Oke. Oke. Nah, lalu pertanyaannya gini, kalau kita mau sampai order 2 misalkan ya. Terus yang ini itu kita tahu bahwa apa? Bentar.
kita tahu bahwa DYT per DT itu kan sama dengan suatu fungsi F. F, T, Y. Ya kan? Nah, ini dapat dari soal kita. Ya, kalau kita balik lagi ke soal, sebenarnya kalau kita balik lagi ke soal kita kan ini ya, problem kita yang ini ya. Problem kita yang ini. Jadi DY per DT adalah FTY, ya kan? Nah, problem kita yang ini. Maka kalau yang ini kan kita tahu bahwa ini adalah suatu fungsi F-nya. Nah, gimana dengan yang ini? Ya, maka kalau do kuadrat Y per DT itu sama dengan apa? Ya, ini tidak lain adalah yang ini tidak lain adalah turunan ya F atau DF T, Y atau di sini jadi do ya. Do per do T. Nah, ini diturunkan terhadap T ya. Ini diturunkan terhadap T. Jadi fungsi F-nya turunkan terhadap T. Jadi ini. Ya, ini kuadrat. Nah, berarti dan seterusnya ini ya. Berarti kalau yang ini gimana? Kalau dia sampai turunan sampai N, maka kita akan punya D N Y per DTN. Nah, ini ya, yang di sebelah sini, ya, yang di sebelah kanan ini. Kalau terakhir, maka kita bisa kita umumkan ya, generally ya, ini adalah kita secara umum kita bisa bilang generally, sorry, berarti bukan N ya, tapi bisa ya bisa kita ganti dengan notasi lain ya. Karena ini secara umum ya. Secara umum maka untuk turunan ke K dari fungsi Y itu tidak lain adalah turunan fungsi F itu K-1. Nah, gitu ya. Dari fungsi T, Y. Oke. Kenapa bisa begini? K-1 karena di sini kita lihat kalau dia turunan keduanya maka ini turunan pertamanya kan. Nah, di sini berarti kalau turunannya K, maka dia nih F-nya kita turunkan K-1. Oke ya. Oke, ada pertanyaan dulu sampai di sini? Sampai di sini? Jadi dari Derek Tyler ada pertanyaan. Nanti kita contoh ke misalkan orde 2 dan orde 3 dan seterusnya ya. Ada pertanyaan nggak? Pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum, Pak. Belum. Oke. Oke, saya Jelas, Pak. udah ya. Oke. Oke, baik. Oke, berikutnya. Nah, berikutnya kita contoh ya, sebagai contoh. Ini contoh ya. Contoh. Oke, contoh. Contoh, tulislah contoh misalkan. Contoh, soalnya adalah tulislah Tyler method gitu ya. Contoh, tuliskan. Tuliskan, tuliskan Taylor's method untuk orde 2 ya. Orde 2. Berarti kalau orde 2, berarti kita akan nulisnya begini gitu ya.
adalah kita tuliskan sebagai Y T plus H sama dengan YT ditambah, ini rumusnya jadinya ya, H dikali F, fungsi F. Karena ini turunan pertama harusnya ya, turunan pertamanya adalah, ini T, X. Y. Plus, karena kita ini second order, plus H kuadrat per 2 faktorial dengan turunan kedua. Ini artinya turunan ini turunan terhadap T ya. 2 dari T, Y. Oke. Ada pertanyaan yang ini? Nah, kalau order 3-nya gimana kira-kira? Tuliskan. Kalau Taylor method, kalau disuruh untuk nulis order 3-nya gimana jadinya? Ada yang bisa? Kalau order 3 gimana? Y T plus H sama dengan YT YT Plus ditambah H tambah H kali dikali TY F ya, sama ya. plus F T, Ya. Y H kuadrat terus 2 faktorial sama plus H kuadrat H kuadrat plus 2 2 faktorial. faktorial dikali turunan kedua. turunan kedua FTY Oke. ditambah Oke, tambah ya. Nah, ini nih Ya. ya, saya ini dulu. 3 Saya warnain. Oke, ditambah H pangkat 3 ditambah H H pangkat pangkat 3 H pangkat 3 per dibagi per 3 faktorial faktorial oke, 3 faktorial, good. kali Ini adalah dikali turunan ketiga FTY. sorry, ini turunan pertama ya. Sorry. Ini oh iya ini yang turunan pertamanya sebelumnya, Pak, ya. turunan Nah, kedua jadi Oke. turunan kedua maksudnya. Maka ini turunan kedua ya. ya Oke. Berarti kita dengan turunan keduanya ya. Ya. Karena ini pangkat 3-nya. Oke. Ini T, Y. Ya, oke. Bagus ya. Oke. Oke, nah sekarang kita ke contoh ya. Jadi contoh soal ya. Nah ini contoh soal kita. Kita contoh soal. Simpan dulu. Oke, kita ke contoh soal dulu. Contoh soal. Ya, ini contoh soal ya. Contoh soal misalkan sama seperti yang sebelumnya ya. Oke, ini contoh sampel. Oke. Seperti sebelumnya example. Nah, misalkan kita punya problem begini, Y aksen sama dengan Y min T kuadrat plus 1 ya. Untuk T-nya adalah A, B, udah diketahui ya? Udah diketahui belum ya? udah Pak 0 sampai 2 0 sampai 2 ya, oke. Ini diketahui 0 sampai 2 ya? iya Pak 0 kurang sama dengan T kurang sama dengan 2. Lalu kondisi awalnya Y0 sama dengan setengah ya? 0,5 iya. Oke. Nah, lalu diberikan N sama dengan 10 ya. Ini ingin kita cari. Oke, maka dari sini dari N sama dengan 10 kita punya sebenarnya H-nya adalah 2 dikurangi 0 dibagi 10 ya. Nah, ini adalah 0,2 ya. Oke. Sampai sini dulu. Ada apa? Ada pertanyaan?
Oke, nah gimana caranya jika diminta kita menggunakan orde 2, Taylor dengan orde 2 ya. Selesaikan ya, solve using Taylor method of order 2. Nah, gimana caranya? Ya sama seperti tadi. Kita kan sebenarnya ingin ini ya, kita ingin solve ini kan. Kita ingin solve Y T plus H sama dengan YT plus H kali F T, X yang tadi ya, ditambah H kuadrat per 2 faktorial. Ya, 2 faktorial. Turunan pertama ya, dari X, T. Itu T, X apa T, Y, Pak? Dulu ya. Y ya. Ya. Y, ini T, ini Y. Oke. Ya. Nah, problemnya kita harus tahu ini apa dan ini apa, ya kan? Ini 2. Oke, maka kita karena F ini kita tahu dalam soal Ft, Y adalah itu ya, Y dikurangi T kuadrat tambah 1. Nah, gimana F aksen T, Y-nya? Ya, ini tidak lain adalah sebenarnya ini turunan do per do T dari fungsi ini Y min T kuadrat plus 1. Nah, ya ini tidak lainlah sama dengan do Y per do T, oke, dikurangi 2T ya kan? Ya kan? Betul nggak ini? Jadi si Y diturunkan, lalu dikurangi ini T kuadrat diturunkan terhadap T kan minus 2T ya. Nah, plus 1 ini kan jadi 0. Oke? Ada pertanyaan nggak? Tidak, Pak. Tidak. Oke. Dan kita tahu bahwa ini seperti di soal. Nah, ini tidak lain adalah Y kuadrat plus 1 dikurangi 2T ya. Jadi ini. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah? Sudah oke? Sudah, Sudah Pak. oke? Hah? Sudah. Sudah ya. Jadi ini kita punya yang ini adalah ini itu adalah Y dikurangi T kuadrat plus 1. Kalau ini adalah Y dikurangi T kuadrat plus 1 min 2T ya. Oke. Sudah ya? Oke. Oke. Ini 3 ya. Oke. Lalu gimana gitu ya? Oke. Muncul hilang terus ininya. Oke. Nah, selanjutnya adalah gimana jadinya. Nah, maka dari ini kita punya ini kan tadi Y T plus H sama dengan YT plus jadinya adalah H dikali ini ya, Y dikurangi T kuadrat plus 1. Oke?
Nah, si Y ini adalah Y-nya adalah si YT ya. Ini bukan kali, bukan Y kali T, tapi Y adalah fungsi dari T ya. Begitu juga dengan di sini ya. Oke, supaya konsisten saya hapus dulu ya. Supaya konsisten, jadi saya konsistenkan nulis ya. Oke. Jadi saya ini banyak konsisten, maka di sini adalah YT dikurangi T kuadrat plus 1 ya. Oke. Ditambah A kuadrat per 2 faktorial. Ini adalah, ini sama YT dikurangi T kuadrat plus 1 minus 2T ya. Oke. Nah, lalu kita sedikit pakai ini aljabar, maka kita akan dapatkan bahwa YT plus hanya kita keluarkan begitu. Ini tidak lain adalah nanti 1, nanti kalian bisa cek ya, 1 plus H per 2 dikali ini ya, dikali YT dikurangi T kuadrat plus 1 dikurangi HT. Nah, ini ya. Nah, finally ini. Oke, finally kita punya sama ini ya. Atau kalau kita bisa tulis dalam bentuk hampiran. Oke, dalam hampiran, maka kita punya apa? W0. Kita akan punya W0 if kita bikin WI, ini hampiran kita sama dengan, ini kita hampiri ya, ini adalah hampiran dari fungsi Y T ke I gitu ya. Nanti kan kita punya sebenarnya ini kan, kita kan ini kan nanti dari A sampai B ya, maka atau dari 0 sampai berapa tadi? 0 sampai 2 ya. 0 sampai 2, maka ini adalah ini T0, nanti kamu punya T1, T2 dan seterusnya sampai di sini adalah TN ya. TN apa TN plus 1? TN plus 1. TN ya. Nah, lalu oke. Nah, lalu kalau WI adalah ini, maka kalian akan punya W0. W0 itu sudah diketahui ya tadi ya. W0 itu adalah YT ke 0. T0 itu adalah 0. Nah, ini adalah artinya Y di T ke 0 atau sama dengan Y0 sama dengan alfa. Alfa itu adalah 0,5. Oke? Ada pertanyaan? Sudah? Udah, Pak. Ada pertanyaan nggak? Lalu? Oke. Nggak ada ya? Lanjut? Lanjut. Oke. Lalu I plus 1-nya untuk sembarang I. Ya. Maka untuk sembarang I plus 1 sama dengan, atau boleh ditulis begini. Oke. Atau tulis WI aja ya, biar enak. Maka WI sama dengan, nah ini hampir seperti yang di atas kita tulis ya. Jadi ini tidak lain adalah WI-1 sebelumnya ditambah, jadi ini rumusnya ya, H dikali ini 1 ditambah H per 2 dikali WI-1 sebelumnya, oke, dikurangi ini plus 1 ya. Dikurangi TI kuadrat dikurangi H TI
Ya, ini jadi kurangi 1 ya. Dari ini. Ini akan dikurangi 1. Dikurangi 1. Dikurangi 1. Dikurangi H kali TI. Oke, ada pertanyaan nggak yang ini? Berarti yang di atas -1 juga, Pak, bukan +1. Bentar, +1 ya? Sorry, ini plus. Iya. Betul, ini +1. Sorry, ini bukan TI, ini juga TI-nya adalah TI-1 ya. Ini berarti I-1. Oke, ini untuk for I sama dengan 1 sampai N ya. Ini salah. Maaf. Oke. Ada pertanyaan? Nanti kita ke contoh yang ada angka-angkanya. Ada pertanyaan enggak? Saya simpan lagi dulu ya. Lagi pertanyaan? Enggak? Enggak, Pak. Tidak, Pak. Oke. Baik, kalau enggak kita coba kita ke contoh soal ya. Oke, kita ke contoh soal. Contoh soal. Oke. Ini contoh soal ya. Contoh soal high order solution. Oke. Bentar ya. Oh, tadi udah kita masih dalam contoh soal sebenarnya tadi ya. Jadi tadi kalau kita ngelihat tadi kan kita sudah punya rumus tadi ya yang si W itu ya. Maka karena karena tadi kita punya H-nya apa? H-nya adalah 0,2 ya. Ini H-nya adalah 0,2. Karena H-nya adalah 0,2 dan TI, kita punya rumus TI adalah H dikali I gitu. Maka TI itu adalah H-nya tadi 0,2, maka ini adalah 0,2 kali 0,2 I gitu ya. Oke, ini sampai di sini paham? Paham. Oke, lalu kita tahu W0-nya berapa? W0 itu adalah 0,5. Lalu kita hitung, maka kita bisa hitung, lalu kalau kita hitung dengan rumus tadi, maka kita akan punya di sini W ke I-nya itu adalah 1, nanti kalian bisa cek gitu ya, kalian bisa cek nanti ini, 1,22 dikali W sebelumnya I-1 dikurangi 0,0088 I kuadrat dikurangi 0,008 I ya ditambah 0,22. Nah, ini kalian akan dapatkan rumus ini ya untuk problem kita. Oke. Nah, jadi pertanyaannya adalah kita hitung. Tadi kan hanya kan 0,2 ya. Maka kita punya kalau garis domain kita berarti domain kita itu adalah 0,2 ya kan? 0,4 0,6 dan seterusnya sampai di 2. Oke. Nah, ini kita tahu di sini adalah 0,5. Nah, bagaimana dengan di sini? Ya, ini.
dengan di sini ya. Nah, ini yang kita cari. Maka yang ingin kita cari adalah Y di 0,2, 0,2 itu kita hampiri dengan jadi W berapa di sini? W berapa di sini? Kalau Y 0,2. W0, Pak. W berapa? W0. W0-nya udah diketahui nih. Iya, jadi W0. Maka di sini W berapa? W1. W1 sama dengan 1,22 dikali W0 ya. W0-nya kita tahu. W0 sama dengan 0,5. Maka ini sama dengan apa? Ini dikali 0, kurangi 0,0088 dikali 1 kuadrat dikurangi 0,008 dikali 1 tambah 0,22. Nah, ini hasilnya berapa? Coba dihitung ya. Coba dihitung. Hasilnya berapa? Bawa kalkulator nggak? Di handphone aja, lewat handphone. Nah, hasilnya berapa? Ada yang bisa? 0,8132 bukan Pak? Berapa? 0,8 0,8 132. 13. Sebentar. 8124. Ini bukan 1 ya, harusnya di sini 0 ya. Sorry. Ini kan W0. Jadi ini rumusnya kan berarti ini sini sorry, di sini adalah I-1 ya. Sorry, ini salah rumusnya ya, mohon maaf. Ini berarti rumusnya ini salah. Berarti ini sorry, ini adalah I-1 kuadrat ya. Ini adalah I-1 kuadrat. Ini adalah I-1 kuadrat. Oke. Ini adalah I-1. Ya. Sorry, berarti di sini adalah I-1, maka di sini 0 ya. Di sini 0, di sini 0. Nah, ini sorry. Ini berapa hasilnya? Kalau yang ini? 0,83, Pak. Ya, ini adalah 0,83 ya. Oke. Ada pertanyaan nggak di sini? Ada pertanyaan? Ini dapat dari mana ini? Ini itu dapat dari yang tadi ya. Nah, ini tuh yang dapat dari yang ini tuh yang dapat dari si yang WI ditambah H kali ini ya. 1 plus H per 2 gitu. Ini I-1 gitu ya. Ini adalah WI-1 dikurangi TI-1 kuadrat ditambah 1 dikurangi H kali TI-1. Oke. Ini ya. Ini dapat dari ini ya. Oke, nanti kalian bisa cek ya. Cek please. Oke. Nah, berikutnya kita udah tahu. Nah, maka kita coba hitung berikutnya ya. Coba hitung Y ketika di 0,4. Ini hasilnya berapa? Ini berarti ini W2 ya. W2 sama dengan apa? Coba dihitung. W2 kira-kira apa?
Gimana? Anda sudah menghitung? Ini adalah 1,22. Oke. 1,22 kali, berarti di sini adalah 0,83 ya. Ya. Oke, dikurangi 0,0088 kali 1 ya. 1 kuadrat. Nah, dikurangi 0,008 kali 1 tambah 0,22. Ini berapa? Ada yang udah ngitung belum? Kok lambat sekali ngitungnya? 1,2158. Ya, 1,2158 ya. Yes. Oke. Dan seterusnya ya. Nanti di sini Anda bisa menghitung Y 0,4, 0,6. Oke, dan seterusnya nanti Anda bisa menghitung W3 dan seterusnya. Oke. Nah, dan seterusnya ini sampai di sini adalah Y2. Ya. Di sini berapa? Jadi di sini sampai W10 ya. Di sini sampai W10 sama dengan ini ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan nggak? Untuk yang Y 0,2 terus ke W2-nya itu Y 0,4 itu karena ditambahin apa gimana, Pak? 0, yang mana ya? Gimana? Kan W1 itu Y,02. Y1 itu 0,2. Ya, betul. Terus yang W2 kan Y 0,4. Itu karena ya ditambahin apa gimana jadi 0,2 Iya, kan? ke 0,4. Rumusnya kan Y T plus H kan? Yang kan 0,2. Jadi naik terus kan? Di T berikutnya naik terus. Naiknya setiap 0,2 ya? 0,2 terus. Betul. Karena itu Iya, iya. Oke, wah. Oke. Ya, hasil akhirnya nanti kalian akan dapatkan tabel seperti ini ya. Oke. Kelihatan tabelnya? Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, nah, tabelnya kelihatan sini ya. Oke. Nah, ini exercise nanti Anda kerjakan ya. Anda kerjakan untuk exercise. Untuk ordernya ini adalah order 4. Oke ya, order 4. Nanti dengan cara yang sama, kalian bentuk dulu, cari dulu persamaan W-nya itu, yang ada W-nya ya. Nah, untuk ininya order 4. Oke. Oke, nah sekarang ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Nah, ya. View. Nah, berikutnya adalah kita menuju ke Runga Kota ya. Nah, oke. Apa sih bedanya dengan yang tadi ya? Nah, ini Runga Kota ya. Jadi Taylor method tadi yang kita kerjakan itu emang memiliki high ordernya yang tinggi gitu ya. Jadi bisa kita sampai order ke berapa yang kita inginkan gitu kan. Tetapi kelemahannya apa? Kelemahannya itu kita harus mencari turunan si F ya kan? Problemnya ya enggak? Kita harus mencari turunan si F. Karena kita lihat dari sebelumnya yang ini. Nah, yang ini ya. Nah, kalau kita menggunakan order 2 kan sampai di sini kita butuh turunan pertamanya ya kan? Nah, nanti kita turunkan turunan pertamanya dapat ini. Nah, sedangkan di kalau order 4 maka nanti ada turunannya sampai turunan kedua sampai turunan ketiga ya kan? Nah, itu problemnya nanti kelemahannya di situ. Jadi itu lama nyari turunannya. Oleh karenanya kita bisa menggunakan gitu ya yang namanya
Rungakuta gitu ya. Lalu Rungakuta method itu biasanya ada yang orde 2, orde 3 gitu ya. Tapi biasanya yang lebih terkenal itu adalah orde 4. Nah, saya tidak akan bahas lebih lanjut mengenai bagaimana penurunan si Rungakuta. Nanti Anda silakan cari referensi ya. Cari referensi banyak di internet gitu ya. Nah, saya hanya akan mengasihkan rumusnya gitu ya. Nah, ini dia. Rungakuta orde 4 itu seperti ini. Jadi W0-nya alfa gitu ya. Nah, kalau kita ingin mengetahui berikutnya, ketika kita ingin mengetahui nilai berikutnya, maka kita butuhkan itu, ini butuh hitung K1 dulu ya. K1 dulu, hitung K2. K1-nya adalah H dikali F TI WI. K2-nya adalah H kali F TI plus H per 2 dan WI plus H setengah dari K1 dan seterusnya ya sampai K4. Lalu nilai si berikutnya itu adalah dihitung dengan rumus ini, WI plus 1/6 kali K1 tambah 2K2 tambah 2K3 tambah K4. Oke, ada pertanyaan dulu sampai di sini? Oke, kalau tidak kita contoh ya, contoh. Ini contoh ya. Nah, ini ada contoh. Contoh misalkan sama, hal yang sama kita ingin menyelesaikan ini. Y aksen T sama dengan YT dikurangi T kuadrat tambah 1. Dengan domain yang tadi ya, sama. Nah, gimana cara menghitung di Y 0,2 ini? Y 0,2. Maka pertama kita tahu bahwa W0-nya adalah 0,5 kan? Nah, lalu kita hitung K1. K1-nya adalah H kali F 0,05. Nah, maka nanti Anda akan mendapatkan 1,5 dan seterusnya 0,3, K2-nya adalah 0,328, 0,338 dan K4-nya sekian. Ya. Nah, lalu finally kita bisa menghitung Y 0,2. Y 0,2 itu dihitung dari W1 sama dengan pakai rumus yang tadi ya. W sebelumnya ditambah 1/6 kali K1 tambah 2 kali K2, 2 kali K3 ditambah K4. Itu ya. Ini kayaknya tipe ini sama dengan, kurang ini ya, sama dengan 0,38 ya. Nah, pada akhirnya dapat ini. Gitu ya. Oke. Nah, untuk lebih lanjutnya silakan Anda ini hasilnya. Nah, silakan kita kerja di Python aja ya, Rungakutannya ya. Silakan buka ininya. Mungkin nanti salah satu sharing hasilnya ya, file Python-nya ya. Oke. Silakan dibuka dulu ininya. Anda bisa buka? Anda bisa buka tab browsernya. Ini kita share Windows atau gimana, Pak? Enggak, untuk sementara kalian kerjakan dulu. Nanti saya panggil namanya siapa, nanti itu share ya. Oh Biar share Windows-nya nanti ya. Oke. Untuk sementara jangan di-share dulu Windows-nya. Jadi Anda kerjakan dulu ya. Kerjakan dulu yang diberikan. Oke. Sambil bentar. Oke.
Ini saya absen dulu ya. Ini semua udah semua ya. Sudah kelihatan semuanya? Sudah semua sudah bisa buka Python-nya? File Python-nya udah belum? Udah bisa. Oke. Oke, sambil itu saya sambil absen ya. Ragil ada nggak Ragil? Aditira. Hadir Pak, ada. Oke. Oke. Nandatri. Hadir Pak. Oke. Muhammad Atta. Hadir Pak. David Ferdinand. David Ferdinand. Oke. Ada Mac ya. Oke. Rima Risita. Hadir Pak. Oke. Dwinov. Hadir, Pak. Taufik. Hadir Pak. Refka. Hadir Pak. Iklima. Hadir Pak. Nunun. Hadir, Pak. Timothy. Ya. Tengku Muhammad Rizky. Hadir Pak. Dirga. Hadir Pak. Fikri Masri. Hadir Pak. Audi Cipta. Hadir Pak. Amelia Marta. Hadir, Pak. Pak boleh Igusti share Bagus. link tadi lagi nggak Pak? Oke. Hadir, Pak. Sebentar. Igusti Bagus sudah. Hadir Pak. Oke. Priscilia. Hadir Pak. Marina. Hadir Pak. Muhammad Taki Rahman. Muhammad Taki Rahman nggak ada? Nggak ada ya, Muhammad Taki Rahman nggak ada. Hari Nugroho. Hadir Pak. Oke. Mirsa Imam. Hadir Pak. Oke. Oke, semua hadir ya. Tadi minta share apa? Tadi share yang linknya ya. Oke. Oke, link. Ini linknya nih. 2WLIJ besar 3I. Oke, nanti Anda menemukan ini ya. Sudah kelihatan nih. Student versionnya udah. Oke ya. Nah, ini kita cuma membahas di rumah kota dulu ya. Oke. Jadi ini algoritmanya. Lalu ini ada example yang kita bahas. Lalu ini sudah jawabannya udah ada ya, jawaban tabelnya. Nanti kita harus mendapatkan hasil yang sama seperti di tabel ini. Oke. Nah, silakan dikerjakan ini ya. Nah, ini fungsi YT-nya ini adalah fungsi exact, solusi exact ya. Solusi exactnya seperti apa? Di sini sudah dikasih solusi exactnya nih. YT sama dengan T plus 1 kuadrat dikurangi setengah kali E pangkat T ya, eksponen T. Jadi di sini adalah return T plus 1 kuadrat ya, dikurangi setengah, dikurangi
setengah kali NP.exponen T. Nah, ini FTW-nya apa nih? Ini adalah W bla 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 ya. Oke. A-nya apa, B-nya apa, N-nya apa, alfanya apa. Ini seperti yang kemarin. H apa, T apa, W apa. Nah, ini biarkan. Lalu yang di sini ya, di dalam ini ya. Oke. Oke. Kalau yang sudah nanti boleh di-share ya. Ininya ya, desktop-nya ya. PR-nya udah pada dikumpul belum? PR? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Sudah? Ada yang sudah belum? Kalau yang sudah boleh share ya. Ayo, ada yang mau sharing? Nggak apa-apa, satu aja sharing buat ini. Pak, hasilnya 0, 0,5. Coba di sharing dulu. Coba di share ininya. Desktopnya boleh di share. Kelihatan nggak? Oke. Itu. Oh iya. Yang mana? Yang ini, Pak. 0,5. Iya, ini awalnya kan? Iya. Ya, titik-titik itu kan belum kamu isi. Oh. Nah, itu di tengah-tengah itu kamu isi sesuatu. Supaya semuanya. Jadi itu kan tadi baru T0. T-nya kan jadi 0, berapa gitu ya. Oh iya. Oke. Ya. Oke, sambil nunggu yang lain, boleh. Oh, yang tengah-tengah ini. Aku stop sharing. Berarti Berarti diisi sama yang mana kayaknya nih? dia kan baru step 1. Sama seperti yang Euler ya. Anda coba bisa lihat program Euler yang sebelumnya minggu lalu. Hampir mirip sama itu.
Tinggal nanti tambah K1, K2. Oke, ada yang mau sharing? Hatta, mana Hatta? Iya Pak, Coba sharing itunya. masih proses sih Pak, ini masih kerja. Oke. Oke, sudah belum? Ini saya kasihin. Jadi di dalam sini itu ada ini kan lihat algoritma. Ya, looping ya, Pak. Kan ada for ya. Nah, Anda juga bisa bikin for i in range 1 sampai N. ya 1 sampai n gini ya. Titik 2. Nah, apa yang kamu lakukan di sini? Itu inisiasi ya Pak, yang K1 sampai K4 nih Pak. Nah, inisiasinya mana? Kayak K1 desain H dikali ya. Betul. Set. Nanti ya, para pemirsa K1 sama dengan ya ini H dikali panggil fungsinya. Anda kan punya fungsi F dikali T, W. Tinggal T, W, betul. Nah, terus gimana? Terus nanti yang K2-nya H dikali F T. Sama dengan H dikali F F T ditambah H per 2. yes, ditambah H per 2, koma W ditambah K1 per 2. Hah? W ditambah K1 per 2. K1 per 2. Oke, good. K3 apa? Kalau K3 berarti yang K2 per 2 gitu. Di atasnya sama. Ya, ini sama ya, ini di copy. Bawahnya K2 per 2. Terus yang untuk K4-nya K3 per 2. Oke, ada yang mau share nggak? Belum jadi, Pak. Yang di algoritmanya itu YT-nya belum diupdate ya Pak ya? Yang mana? Yang di collab halaman itu kan di step 5 itu output. Step 5 itu output ya. Di bawahnya itu kita diminta print kan. Nah itu YT-nya itu belum nggak ditampilin ya di algoritma di atasnya Pak. Kita kan ditampilin YT-nya. Betul, nanti kalian hitung. Kalian panggil lagi YT-nya. YT sama dengan
Jadi nanti di sini nanti panggil lagi YT sama dengan Y di T. Gitu. Ya kan? Iya, Pak. Cuma Betul, di atas. Ya, cuma di atasnya nggak ada tadi. Iya, nanti lihat nih. Di sini kan kalian harus di step 4 itu kan Anda harus ngitung si W sama si T kan? Iya. Nah, di step 4 itu nanti ada W sama dengan ada T sama dengan. Itu algoritmanya. Di step 4. Oke, ada yang mau sharing nggak? Ada yang mau sharing? Ini, Pak. Ya. Siapa nih sharing? Saya Pak Igusti. Oh ya, silakan. Gini kan, Pak. Ini kan K1. Kan tadi sama kata udah. Nggak kelihatan. Udah sharing belum? Coba di share di sebelahnya mute. Share desktop. Share desktop. Udah. Oke. Udah, Pak. Ya, tapi belum kelihatan di saya. Oke, sip. K1. Ini kan Coba dilihat digedein, bisa digedein nggak? Ya. Oke. K1. ini kan tadi udah di Bang Atta, Pak ya. Tambahannya kan tinggal W, update T sama tampilin YT buat di printnya kan. Yes. Nah. Oke, jadi hasilnya oke. Sama nggak dengan tabel yang di atas? Saya lihat sekilas sama, Pak. Oke, 5305. Oke. Oke, good. Betul. Oke. Yang lain, coba kalau sudah, coba ke bawah. Kerjakan exercise yang di bawahnya. Yang di bawahnya nomor berapa ya? Nomor 1 ya. 1. Yang 1A. 1A, Pak. Coba kerjakan yang 1A. Oke, nanti yang lain share yang selain Bayu ya. Yang exercise 1A. Yang lain gimana? Udah beres yang lain? Ada yang belum? Ada yang punya problem? Sama hasilnya. Sama ya? Oke, yang belum siapa? Ada? Sama Pak. Oke. Yang belum? Yang belum beres siapa? Ragil, udah Ragil. Hadir Pak, ada. Sudah belum? Sudah. Wah, ada. Gimana? Gimana Ragil? Masih ada yang belum sih Pak saya. Masih Coba belum bisa. di-share Soalnya desktopnya. pertemuan minggu lalu saya belum ini. Ini pas Oh, sudah share desktopnya di-share. Mana? Oh, yang ini. Oke. Coba lihat. Oke, T plus 1 kuadrat. Oke, ke bawah. Oke. Itu bukan Y. Fungsi def F-nya, fungsi F-nya itu T, W itu bukan Y, tapi apa? Ganti dengan W. Itu di atas, yang di atas. Yang ini Pak. Definisi fungsinya, definisi fungsi. Ke definisi fungsi. Nah, di atas, yang di atas. Itu. Yang ini Pak. Yang return, yang di atas, Yang def. F. Nah, T, yang W. Nah, returnnya W. Yang di atas. Ya. Oh, ini. Iya. Nah, W dikurang adalah kan nggak ada Y di situ kan, tapi adalah W. Nah, itu diganti dengan Y-nya, diganti dengan W. Jadi return W, terus diapain?
kurangi T kuadrat. Sebenarnya tadi sih udah benar, cuman Y-nya aja ganti W tadi. Oke. Ya. Oke, good. Terus itu dilanjutkan dulu K3 sama dengan apa? Ya. Oke, yang lain kerjakan exercise-nya ya, exercise 1A. Nanti saya tunjuk. Kalau David sudah belum, David? Halo, ada David? David tadi nggak punya mic, Pak. David nggak punya. Tapi sudah belum, David? Bentar ya. Ini lihat conversation dulu. Dari Pak. Oke, David sudah ya. Nanti David ya. Setelah ini David presentasi exercise 1A. Oke. Keempat adalah Pak. Yang satu A itu N sama exactnya itu kayak gimana, Pak? Yang mana? Exactnya? 1A. Exactnya itu ada di soal nomor 2A. 3A, Pak. 3A, sorry, 3A. 3A. Oh. Oke. Terus kalau N-nya 10 juga, Pak? Iya, betul. N-nya 10. Enggak. Ini udah diketahui hanya 0,5. Berarti kira-kira berapa itu? Kalau A-nya diketahui 0, B-nya diketahui 1, lalu H-nya diketahui 0,5. Maka N-nya berapa? N-nya B min A per H aja bisa, Pak. B min A per H. B min H min A per H, iya. Iya. Itu kan rumusnya kan? Iya, jadi berapa? 1 dibagi 0,5 ya. Jadi berapa? 2. 2. Iya, 2 berarti ya. Hanya 2. Siap. Kasih, Pak. Oke. Sorry, H dibagi setengah, bukan 2. Betul ya?
A-nya adalah 1 dibagi setengah ya, betul ya, 2 ya. Oke. Kalau yang nomor B adalah ini juga 3 dikurangi berarti 1. 1 dibagi setengah 2 ya. Oke. Tinggal ketik rumusnya kan? Mana David? Udah belum David? Sebentar, ini yang lagi sharing siapa nih? Saya Pak ini masih sharing. Oke. Ragil. Ragil mana Ragil? Udah Ragil. Yang alfanya Pak itu carinya saya lupa lagi. Soalnya pertemuan minggu lalu nggak masuk. Alfa itu kondisi awal. Kondisi awal coba lihat soalnya. Alfanya yang Y0. Y0, alfa itu Y0. Tuh kan di rumusnya ada YA sama dengan alfa. Ke atas di soal mana? Di bawah berarti ya soalnya ya. Di bawah algoritma itu kan ada. Ya, diketahui Y0-nya 0. Itu tuh di soal. Itu di 2 setelah 2 itu. Nah, alfa di soal. Lihat di soal. Di soal exercise. Ya, exercise. Di bawah. Di atas tuh di bawah. Nah, itu. Nah, yang Y0 tuh. Y0 sama dengan Y0 sama dengan sebelahnya. paling ujung kanan. Paling ujung kanan tuh Y dalam kurung 0. Nah, 0,5 yang ini. Ya, itu kan yang example. Kalau exercise di situ diketahuinya 0. Berarti ini udah alfanya itu. Iya, itu alfanya. Itu A-nya berapa? A-nya tuh 0. B-nya? B-nya 2. Oke. Terus kalau yang nilai T sama V-nya apa ya? T itu rumusnya apa? T ke atas coba lihat. Alfa. Nah, lihat di atas. Itu A. Oh, A ya. Di situ T-nya adalah A, W-nya adalah alfa. Udah. Kan A Anda sudah tahu. Jadi tinggal T sama dengan A. Oke. Kalau W sama dengan alfa. Penulisannya alfa biasa gitu. Lo tuh di atas kamu nulis apa alfa itu? Oh, 0,5. Oke. Terus K1, K2, K3, K4. Apa lagi yang belum? Yang step 4-nya perlu. Ya, step 4-nya belum ya. W sama dengan di dalam ya, di dalam agak menjorok ke dalam itu. Masih di dalam for. Masih dalam for. Ya. Oke, habis ini David ya.
Sudah Pak, sudah bisa. Mana? Sudah betul belum hasilnya? Sudah di runtime L tadi. Seperti ini bukan Pak? Coba dicocokkan dengan tabel di atas, sudah sesuai belum? Itu kok 000 ya? Coba lihat, for-nya tuh kamu salah kayaknya tuh. For. Oh yang ini ya? Yang ini. Iya, I-nya itu kenapa? T-nya kenapa? Itu L, kenapa L sih? Oh, T ya? Itu T kali ya. Oh iya. Coba. Kayaknya masih salah deh, ada yang salah tuh. 0,2, 0,4. Kira-kira di mana? Oh, belum bikin fungsinya kamu belum? Tambahkan di atas print yang paling bawah. Paling bawah. Print paling bawah. Nah, di atasnya itu, di atas print itu tulis YT sama dengan. Masih dalam satu ini Pak. Iya, di dalam kurung ya, betul, di dalam for. YT sama dengan YT biasa aja, nggak pakai kurung. Seperti yang di atas, ya. Sama dengan Y baru kurung T. Sebentar, yang belum apa nih? K1, K3, K4. Ini udah sesuai ya algoritmanya ya? Udah sesuai belum? Sudah Pak, per step. Coba ke bawah. Kenapa sampai 1,8 ya? Iya Pak, saya juga sama, cuma sampai 1,8. Oh, karena ini range-nya, range-nya itu 1, N itu berarti dari N+1 Pak. Sampai N+1 ya berarti ya. Betul. Berarti range-nya itu berarti 1, N+1 berarti. Itu, yang N itu range di for-nya. 1 sampai N+1. N+1 ya. Iya Pak, bener Pak. Betul ya. Sampai 2.0 Pak. Iya, sampai 2.0 hasilnya berapa? Betul nggak itu? 5,3. 5,30. Sekian. Betul ya? Betul Pak. Oke, good. Nah, nanti kamu kerjakan yang exercise ya. Baik Pak. Oke, berikutnya David. Mana share David? Mana David? Wah, nggak ada ini lagi. Nggak ada mikrofon tuh. Mana exercise-nya? Udah belum? Belum nggak kelihatan saya. Coba digedein itu. Digedein ya. Nggak tahu yang lain kelihatan nggak? Di zoom dikit lagi Pak, harusnya.
Gimana? 1, coba ke atas dulu. Coba ke atas. Di fungsi, exactnya apa? Exactnya. YT-nya adalah, YT-nya apa? Itu yang 3A. 3A. Tulis yang 3A. Yang 1/5 kali bagusin oleh 1/5-nya. Kasih kurung, 1/5 kurung itu. Nggak kelihatan ya. Paling di zoom sekali lagi nih. Nah. Sudah? Mana tadi? Stepnya, N-nya coba cari N-nya. Kok ke atas? Saya pengen lihat ke atas. Oke, fungsinya adalah 1/5 kali T. Ya udah oke. Ini N adalah oke. Ininya coba lihat. A-nya 0, B-nya 1, N-nya berapa? Kok N-nya 10? Gimana cara mencari N jika diketahui AB dan H? B min A per H, Pak. Ya. Dah, dengar David? Oke. Berarti H-nya harus diketahui dulu di atas. Di A, B, berarti yang diketahui itu H-nya. Nah, H-nya harus diketahui di atasnya berarti. Tapi itu ditulis di atasnya. Apa itu? Oh, N-nya ini ya. Dibulatkan jadi bilangan bulat gimana itu? N besarnya kasih integer. Oh, jadi integer ya? Jadi Iya, integer, jadi kan? integer. Gimana caranya jadi integer? Ada yang tahu? N sama dengan integer N. N sama dengan Oke, hasilnya adalah itu 00, kenapa 00? W-nya 0. Betul ya? 000. Kok
Kondisi awalnya 0 ya emang ya? Oh iya, betul 0. Oke, sip. Oke, sudah ya. Yang lain ada pertanyaan nggak? Yang lain ada masalah? Boleh lihat F T, W-nya lagi nggak? Soalnya di sini masih error gitu. Returnnya coba dilihat returnnya. Oh ya udah sama sih. Ya. Sudah yang lain? Sudah, Pak. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Oke. Baik, kalau sudah kita stop pertemuan untuk kali ini ya. Nanti PR-nya itu dikerjakan ya, yang exercise selanjutnya. Yang 1 dan 2 ya. Sama seperti waktu mengerjakan PR sebelumnya, minggu lalu ya. Oke? Oke, Pak. Sama 2 doang ya, Pak? Oke, baik. Nomor 1 sama 2 doang ya, Pak? Ya, exercise ya, Pak. Saya tutup ya kelasnya ya. Oke, selamat siang.